Gue baru tahu teman-teman, emang kalau di Liga Inggris pergantian pemainnya 3 ya. Jadi dulu waktu Covid 5 terus mereka balik 3 lagi. Gue malah baru tahu. Soalnya nih si Klopp ngomong gitu. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Nanti dini hari ada Inter Liverpool, kita cerewetin live ya teman-teman. Waktu leg pertama, pas jeda pertandingan, Zoom ngobrol dengan beberapa teman-teman. Pada optimis, taunya kita dihukum di menit 75 ke atas lewat gol Firmino dan Muhammad Salah. Bola mati dan bukan build up gitu ya. Jadi sangat disayangkan banget, sebetulnya kita udah berusaha bermain solid. Tetapi apapun itu, semoga kita bisa menikmati leg kedua ini. Ya sulit sih kalau ngelihat Chelsea lawan Liverpool di final kemarin. Wah, masih beda kelas. Tetapi apapun bisa terjadi di sepak bola, jadi tetap semangat. Bahkan si Klopp pun ngomong bahwa dia menyaksikan pertandingan lawan Inter Salernitana dan dia bilang bahwa dia beruntung Barella nggak bermain. Jadi Klopp yang waktu di leg pertama kan si Klopp sempat ngomong tuh, Barella nggak main tuh sebuah keuntungan atau keuntungan atau kerugian nggak tahu karena dia nggak ngikutin gitu. Tetapi kemarin justru dia bilang dia nonton ketika Inter menang 5-0 lawan Salernitana dan dia merasa bahwa beruntung Barella nggak main. Berarti dia melihat Barella emang lagi bagus banget. Dan itu yang membuat gue ya sudahlah nggak apa-apa Barella nggak main biar dia fokus di Serie A. Di konferensi pers juga si Jurgen Klopp ngomong gini, tidak ada keraguan Premier League ada liga terbaik di dunia. Banyak tim hebat bermain di sini. Kalau Anda menyaksikan betapa intensifnya pertandingan final Liverpool lawan Chelsea kemarin. Dan dia berharap bahwa kita bisa kembali ke jumlah pergantian pemain ke 5 substitution. Gue baru tahu teman-teman, emang kalau di Liga Inggris pergantian pemainnya 3 ya. Jadi dulu waktu Covid 5 terus mereka balik 3 lagi. Gue malah baru tahu. Soalnya nih si Klopp ngomong gitu. Kita harus balik lagi ke 5 pergantian pemain. Kemudian Jurgen Klopp juga ngomong bahwa hasil 2-0 kemarin dari banyak hasil sejarah sepak bola bukan berarti pertandingan sudah selesai. Jadi dia melihat bahwa 2-0 kemarin bukan hal yang bukan akhir dari pertarungan dan dia merasa bahwa Inter datang ke Anfield bukan sebagai turis. Jadi si Klopp mengatakan bahwa kedua tim akan tetap bermain menyerang, khususnya Liverpool. Waduh, kalau dilihat dari beberapa teman-teman prediksi line up, mereka dari kiper tetap Alisson. Alisson ini udah 3 pertandingan dia bilang. 3 pertandingan, 3 dari 4 pertandingan di Eropanya nggak kebobolan. Wah, gokil si Alisson. Bek kanannya tetap Arnold, yang di sini catatannya Arnold baru saja melewati rekor assist ya diraihnya musim lalu. Kemudian Van Dijk, kemudian Matip yang kemarin sakit tetapi sekarang sudah recover. Jadi Joel Matip yang akan berduet dengan Van Dijk. Dari sisi kiri ada Andy Robertson tetap dimainkan, dia sudah punya 5 assist ternyata. Kemudian di lini tengah teman-teman agak berbeda dengan pertandingan pertama nih. Fabinho tetap ada. Di sini di catatannya Fabinho tetap akan selalu jadi pemain inti karena dia punya willingness, punya keinginan gitu ya, punya kemauan untuk bermain kotor gitu ya, punya peran untuk ya bagian tackle gitu ya, bagian bertahannya. Kemudian karena Thiago kemarin sempat cedera walaupun udah sempat latihan tapi nggak mungkin main 90 menit, jadi dia prediksinya Jordan Henderson yang akan ngisi di line up. Kemudian satu lagi ada di Curtis Jones, jadi bukan Naby Keita. Naby Keita katanya cedera waktu lawan West Ham. Gue nggak tahu nih, nggak ngikutin Liga Inggris nih. Kemudian dari penyerang tetap seperti leg pertama ada Muhammad Salah, Diogo Jota dan Mane. Kalau dari sisi Inter, gue rasa sama dengan leg pertama, Vidal akan tetap dimainin, makanya dia sampai udah ngecat rambut, punya gaya rambut baru. Semoga tetap bermain bagus lah si Vidal, Brozovic, Calhanoglu di depan, mungkin tetap Lautaro dan Alexis Sanchez kali ya teman-teman. Menurut teman-teman di depannya siapa nih? Lautaro, Alexis? Ya kayaknya Zeko disimpan sih buat di Serie A. Kemarin kan Alexis Sanchez juga nggak main. Di sisi pertahanan kita akan tetap De Vrij, Bastoni dan Skriniar. Ini juga kemarin konferensi pers tumben-tumben nih. Si Bastoni yang jadi perwakilan untuk untuk konferensi pers. Dia mengatakan bahwa kalau Anda takut di pertandingan semacam ini lebih baik ganti profesi, jangan jadi pemain sepak bola. Kemudian Inzaghi juga ditanya nih,
Perisic gimana? Udah sembuh belum? Dia bilang semua pemain sehat, semua dipanggil kecuali Barella yang memang suspensi dan Kolarov yang memang udah dicoret dari list. Semua pemain akan berangkat ke Liverpool. Termasuk ada Zhang juga. Kemudian Bastoni ini agak ngocol juga nih. Dia dibilang kemarin ketika ditanya, "Nih 5-0 kemarin berarti Inter udah keluar dari krisis ya?" Si Bastoni jawabnya, 5-0 bukan akhir dari krisis karena kita memang tidak pernah ada krisis apa-apa. Kita selalu percaya diri, kita selalu solid dan kita selalu percaya terhadap kemampuan satu dengan yang lain. Itu kalau katanya Bastoni agak nyangkal-nyangkal juga ya. Terakhir apa lagi ya? Ada berita terakhir hari Senin kemarin ada berita kembali menyeruak Dybala ke Inter. Beberapa media, nggak cuma satu media, gue nggak tahu, mungkin karena ada info Marotta mau ngobrol sama Dybala. Kalau menurut teman-teman setuju nggak? Karena ini baru aja hari ini juga Luis Suarez diinsukan ke Inter lah. Suarez sudah 35 tahun sama seumur Zeko. Gimana maksudnya Suarez sama Zeko ada di satu klub udah tua-tua cederaan. Mungkin kalau Suarez ganti Zeko masih masuk akal. Zeko dilepas karena kita punya Siamaka yang bagian jangkung, terus kita Suarez gitu ya yang tipikal penyerang yang bukan jangkung cuman lebih lebih mobile gitu mungkin, atau jadi backupnya Lautaro atau Lautaro dilepas gue nggak ada bayangan deh. Dybala yang jelas Korea masih panjang kayaknya nggak bakal dijual, begitu juga Siamaka mungkin akan tetap masuk. Gue nggak tahu nasibnya Lautaro gimana. Yang jelas pagi ini tiba-tiba muncul nama Suarez, gue agak-agak kaget sih. Kalau teman-teman setuju nggak Suarez ke Inter? Oh iya, ini nih, bolonya Inter kemungkinan besar tanggal 27 April ketika ada semifinal Liga Champions dengan asumsi Inter nggak lolos ke semifinal Liga Champions. Masih lama banget. Terakhir sebelum gue tutup, yang pengen bikin food card, ini bisa diisi pemain favorit teman-teman atau bahkan custom wajah muka teman-teman sendiri juga bisa dipesan langsung di Tokopedia, diskon 10% khusus untuk teman-teman yang menyaksikan Cerewetan Inter. Ntar gue kasih ada kode promonya. Ada lagi nggak nih teman-teman informasi tentang Inter Liverpool? Kalau menurut gue ya sudahlah, kita nonton bareng-bareng aja, kita nikmati, syukur-syukur kita bisa menang, walaupun gak lolos ya 1-0 gitu masih ada harga diri lah. Tapi aduh gue nggak tahu sih, gue masih ada berharap kita bisa sampai perpanjangan waktu lah 2-0 gitu loh. Jadi sampai perpanjangan waktu syukur-syukur adu penalti, jadi kita udah all out banget. Gue berharap juga bisa ngelihat Korea sama Gosens main lebih lama sih kayak waktu lawan Salernitana. Oke deh, sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Sehat selalu untuk teman-teman semua yang mau gabung di grup WhatsApp Cerewetan Inter. Gue hampir lupa, langsung scan barcode aja atau yang di link ya, ntar gue cantumin di deskripsi. Bye bye, thank you.